Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Di pertemuan kali ini kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu atletik tentang lari jarak pendek. Oke, sebelum masuk ke materi, kita masuk dulu ke kompetensi dasar. Kompetensi dasar untuk lari jarak pendek atau atletik yaitu 3.3 memahami konsep variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. 4.3 mempraktikkan variasi gerak spesifik jalan, lari, lompat, dan lempar dalam berbagai permainan sederhana dan atau tradisional. Masuk ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami pengertian lari jarak pendek. Yang kedua, memahami teknik-teknik lari jarak pendek. Yang ketiga, menyebutkan konsep variasi start dan variasi gerak lari jarak pendek. Yang keempat, mempraktikkan variasi start dan variasi gerakan lari jarak pendek. Apa itu lari jarak pendek? Lari jarak pendek atau sprint ialah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Terdapat 3 jarak lintasan yang dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu lari jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ada beberapa pengertian lari jarak pendek. Di antaranya, menurut Mujahir, sprint atau lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dengan kecepatan yang sangat penuh dengan menempuh jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Sedangkan menurut Adi Sasmita, lari jarak pendek atau sprint adalah semua nomor lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh atau sprint atau kecepatan maksimal sepanjang jarak yang ditempuh. Peraturan lomba lari jarak pendek. Peraturan perlombaan lari jarak pendek diatur dan ditetapkan oleh Induk Organisasi Atletik Internasional atau IAAF, International Amateur Athletic Federation. Atau untuk di Indonesia sendiri, tingkat nasional, kita punya organisasi atletik yaitu PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Bisa dilihat, ini di samping kanan ada logo IAAF dengan logo PASI. Untuk sarana dan peralatan lari jarak pendek, di antaranya yang pertama ini ada lintasan lari. Di Indonesia sendiri yang bertaraf internasional ada di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nah, yang selanjutnya alat yang digunakan dalam perlombaan lari jarak pendek, misalnya ada sepatu spikes. Jadi sepatu spike ini sepatu khusus lari jarak pendek, yang dimana bagian depannya sepatu bagian bawahnya terdapat seperti jarum yang tajam. Selanjutnya ada start block, tiang finish, stopwatch, dan bendera start atau pistol. Kita masuk ke teknik-teknik dasar di dalam lari jarak pendek. Yang pertama ini ada 3 macam teknik start. Yang pertama ada start pendek atau bunch start. Yang kedua start menengah yaitu medium start. Yang ketiga, start panjang atau long start. Start pendek atau bunch start. Caranya yaitu kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri di sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Yang kedua ada start menengah, yaitu medium start. Caranya kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki kiri, jaraknya sekitar 1 kepal.
Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan 4 jari-jari rapat, ibu jari terpisah. Ada start panjang, yaitu long start. Kaki kiri diletakkan di depan lutut kaki kanan, di belakang kaki kiri. Jaraknya sekitar 1 kepal. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Urutan aba-aba start ada 3. Yang pertama, aba-aba bersedia. Kedua, aba-aba siap. Dan yang terakhir ada aba-aba ya. Aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V, terbalik dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung. Sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Nah, contohnya ada gambar di sebelah kanan kalian ya. Aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lutut ditekan ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120-140 derajat. Posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu. Tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Aba-aba ya. Setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari ada badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block. Dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorong kaki depan sedikit demi sedikit, namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat. Sedangkan badan condong ke depan, lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan. Teknik lari jarak pendek. Ini ada 2 teknik. Yang pertama yaitu pase topang, yang kedua ada pase layang. Pase topang. Caranya yang pertama mendarat pada telapak kaki. Kedua, lutut kaki topang bengkok harus minimal pada saat amortasi. Yang ketiga, kaki ayun dipercepat. Pinggang, sendi lutut, dan mata kaki dari kaki topang harus diluruskan kuat-kuat pada saat bertolak. 4. Paha kaki ayun naik dengan cepat ke suatu posisi horizontal. Ya, ini gambarnya terlihat jelas di sebelah kanan kalian dari mulai urutan pertama, kedua, dan ketiga ya pada saat fase topang. Fase layang. Yang pertama, lutut kaki ayun bergerak ke depan dan ke atas. Kedua, lutut kaki topang bengkok dalam fase pemulihan. Ayunan lengan aktif namun rileks. Yang ketiga, kaki topang bergerak ke belakang. Teknik melewati garis finish. Terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu yang pertama, menjatuhkan dada ke depan, yang kedua, menjatuhkan salah satu bahu ke depan, yang ketiga, lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Nah, teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish. Maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu merupakan pemenangnya. Sekian materi hari ini. Bapak rasa cukup. Jangan lupa komen apabila kalian ada pertanyaan, like. Apabila kalian suka video ini, jangan lupa subscribe video pembelajaran 26. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.